Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang sebuah buku yang berjudul Mengapa Negara Gagal. Buku ini ditulis oleh Darren Acemoglu dari MIT dan James A. Robinson dari Harvard University dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Buku ini ditulis dalam 15 bagian dan saya ingin berbagi untuk bagian yang pertama yang berjudul Begitu Dekat Namun Sungguh Berbeda. Pada bagian awal tulisannya, penulis menyajikan kepada para pembaca tentang kondisi di beberapa wilayah yang sebetulnya berdekatan, tetapi mempunyai tingkat kemajuan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Nogales yang berada di perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Pada tahun 1821, ketika Meksiko merdeka dari Spanyol, wilayah ini menjadi bagian dari Meksiko. Tetapi kemudian setelah terjadi perang antara Amerika Serikat dan Meksiko, wilayah ini terbagi menjadi dua. Sebagian masuk menjadi wilayah Amerika dan sebagian lagi tetap menjadi wilayah Meksiko. Menurut penulis, saat ini ada kesenjangan di antara kedua wilayah ini. Penduduk yang tinggal di Amerika Serikat jauh lebih makmur jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di Meksiko. Begitu pula ketersediaan pelayanan publik baik dari kesehatan, pendidikan, dan akses politik. Kemudian wilayah yang kedua adalah Calca dan Acomayo, dua provinsi yang ada di Peru. Kedua provinsi ini sama-sama ada di dataran tinggi, sama-sama dihuni oleh keturunan suku Inca, dan sama-sama bercocok tanam. Tetapi menurut penulis saat ini Acomayo itu jauh lebih miskin jika dibandingkan dengan Calca. Wilayah ketiga yang disajikan adalah Amerika Serikat dan Meksiko, dua negara yang saling berbatasan, tetapi mempunyai tingkat kemajuan yang berbeda. Menurut penulis, kesenjangan yang terjadi di daerah-daerah ini sebetulnya disebabkan oleh adanya perbedaan akses warga masyarakat terhadap lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan perkembangan institusi kemasyarakatan yang terjadi sejak masa kolonial. Penulis kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi pada masa kolonial, baik itu di Amerika Latin maupun di Amerika Serikat. Dimulai dengan sejarah masuknya Spanyol ke Amerika Latin pada tahun 1516 dipimpin oleh Juan Díaz de Solís, tapi kemudian mengalami kegagalan. Kemudian pada tahun 1519 Hernán Cortés sampai di suku Aztec dan dia berhasil menundukkan suku Aztec. Di sana dia membentuk sebuah sistem yang disebut sebagai encomienda, yaitu membagi wilayah dan penduduk yang ada di wilayah tersebut kepada orang Spanyol yang kemudian disebut sebagai encomendero. Penduduk yang ada di wilayah tersebut kemudian menjadi budak dan diharuskan memberikan upeti kepada encomendornya. Kemudian pada tahun 1532 De Pizarro sampai di Cajames. Dia bisa menentukan suku Atahualpa di sana dan dia juga memperlakukan encomienda. Apa yang sudah dirintis oleh Cortés kemudian dipertahankan. Kemudian pada tahun 1534 Pedro de Mendoza sampai di Amerika Selatan. Dia membangun kota Buenos Aires yang sekarang menjadi ibu kota Argentina. Tapi dia mengalami kegagalan karena mendapatkan perlawanan dari penduduk lokal. Kemudian pada tahun 1537 Juan de Arroyo sampai di hulu sungai Paraná. Dia bisa menentukan suku Guarani dan dia menjadi aristokrat, membangun sebuah kota yang sekarang menjadi ibu kota Paraguay. Dia menarik pajak dan upeti di sana. Kemudian pada tahun 1569 Francisco de Toledo menghidupkan sistem kerja mita yang kemudian berubah menjadi sangat eksploitatif. Dia juga memperlakukan sistem repartiamento de mercancías, yaitu sebuah sistem yang memaksa penduduk pribumi untuk membeli barang dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjajah Spanyol. Dia juga memperlakukan sistem lain, yaitu trajin, yaitu sistem yang menjadikan penduduk pribumi sebagai budak pengangkut barang untuk kepentingan warga Spanyol. Selanjutnya, penulis menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh De Solís, De Mendoza, dan De Arroyo sebetulnya bukan hal baru, tapi dia melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Columbus pada tahun 1492 ketika dia menemukan Bahama. Satu abad kemudian Spanyol bisa menguasai sisi barat dan selatan Amerika Selatan, sementara sisi timur dikuasai oleh kerajaan Portugal. Penulis kemudian menyampaikan bahwa dari sejarah masuknya Spanyol ke Amerika Latin, kemudian ini bisa menjelaskan kenapa ada kesenjangan di Calca dan Acomayo di Peru. Di Acomayo, menurut penulis, ini merupakan pusat pengerahan tenaga kerja mita, sementara Calca bukan merupakan tempat pengerahan tenaga kerja mita ini. Di Acomayo juga berlaku sistem encomienda, repartiamento de mercancías, dan trajin. Sistem-sistem inilah yang kemudian menyebabkan penduduk di Acomayo itu lebih miskin jika dibandingkan dengan penduduk yang ada di Calca.
Selanjutnya, penulis kemudian menceritakan proses masuknya Inggris ke Amerika Serikat, dimulai pada tahun 1585 di Carolina Utara, tapi kemudian mengalami kegagalan. Kemudian pada tahun 1607 mereka datang kembali di Chesapeake Bay. Mereka mendirikan sebuah kota yang disebut Jamestown, dan mereka mencoba menjalankan apa yang dilakukan Spanyol di Amerika Latin, tapi kemudian mengalami kegagalan karena mereka tidak menyadari bahwa mereka ada di sebuah wilayah yang sudah terorganisir dengan baik penduduk lokalnya. Mereka juga tidak mau menyediakan bahan makanan untuk para pendatang dan sangat sulit ditaklukkan. Akhirnya pada tahun 1609 mereka mengalami kekurangan bahan pangan dan akhirnya mengalami kegagalan. Pada tahun 1618 kemudian mereka datang kembali dan menggunakan sebuah pendekatan baru. Mereka memberikan insentif kepada koloni yang produktif. Sistem ini disebut sebagai bed-right system, di mana setiap lelaki yang bermukim di wilayah koloni itu memperoleh pembagian tanah seluas 50 hektar. Tambahan diberikan jika ada anggota rumah tangga yang ikut serta dengan mereka. Mereka juga diberikan rumah tinggal dan dibebaskan dari ikatan kontrak. Kemudian pada tahun 1619 mereka mendirikan General Assembly, itu semacam majelis umum yang memberikan hak suara kepada setiap lelaki dewasa untuk terlibat dalam proses penyusunan undang-undang dan pemerintahan. Inilah yang oleh penulis disebut sebagai cikal bakal demokrasi di Amerika. Kemudian penulis mencoba menjelaskan kepada kita kenapa terjadi perbedaan kemajuan antara Amerika dan Meksiko. Menurut penulis, kesenjangan ini terjadi karena adanya instabilitas politik yang terjadi pada pasca kemerdekaan di Meksiko. Penulis menyampaikan bahwa pada periode 1824 sampai 1867 di Meksiko terjadi 52 kali pergantian presiden, yang sebagian besar itu terjadi secara inkonstitusional. Penulis menyampaikan bahwa instabilitas politik inilah yang kemudian berimbas terhadap ekonomi, berimbas terhadap lemahnya perlindungan hukum terhadap hak milik, dan kemudian menggerus otoritas pemerintah Meksiko. Akibatnya kemudian pemerintahan menjadi lemah, tidak bisa menarik pajak, dan ujungnya dia tidak bisa membiayai pelayanan publik yang harus disediakan kepada masyarakat. Penulis juga menyampaikan bahwa berbagai lembaga ekonomi yang membangun struktur sosial berdasarkan eksploitasi terhadap pribumi dan mengukuhkan monopoli kemudian menyumbat insentif ekonomi bagi warga masyarakat dan mencegah masyarakat untuk memperoleh kemakmuran. Selanjutnya, penulis mencoba menelusuri lebih jauh sebetulnya kenapa kemajuan di Meksiko dan Amerika berbeda. Dia mencoba melihat apa yang terjadi dengan konstitusi di dua negara ini. Di Amerika, penulis menyampaikan bahwa konstitusinya sangat menjunjung tinggi demokrasi. Ada pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan ada distribusi kekuasaan kepada rakyat. Menurut penulis, ini bermula dari apa yang terjadi di Jamestown pada tahun 1619. Tapi penulis juga memberikan catatan bahwa demokrasi saat itu tidak memenuhi standar demokrasi modern karena hak suara itu hanya diberikan kepada lelaki dewasa kulit putih. Di Meksiko, konstitusi sangat terkait erat dengan apa yang terjadi di Spanyol pada tahun 1808. Ketika Napoleon datang ke sana dan berhasil menundukkan Spanyol, dia mendirikan parlemen yang disebut Cortes di kota Cadiz. Parlemen ini kemudian pada tahun 1812 berhasil menghasilkan sebuah konstitusi yang disebut sebagai Konstitusi Cadiz. Dia memberlakukan pemerintahan monarki konstitusional yang menganut asas kedaulatan di tangan rakyat. Konstitusi ini juga mengakhiri hak istimewa kaum elit dan mulai memperkenalkan konsep kesetaraan di muka hukum. Banyak kaum elit yang tidak suka dan akhirnya pada tahun 1815 Napoleon runtuh dan Raja Ferdinand kembali merebut kekuasaan. Dia mencabut pemberlakuan Konstitusi Cadiz. Kemudian pada tahun 1820 Raja Ferdinand dikudeta oleh pasukannya sendiri yang memaksa untuk pemberlakuan kembali Konstitusi Cadiz dan mengaktifkan kembali Cortes. Inilah yang kemudian memantik deklarasi kemerdekaan Meksiko pada tahun 1821 yang dimotori oleh Agustín de Iturbide. Dia punya misi untuk menjadikan Meksiko yang bebas merdeka, kemudian membentuk pemerintahan monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang kaisar. Iturbide juga menyatakan bahwa Konstitusi Cadiz tidak berlaku di Meksiko. 1 tahun kemudian, Iturbide mendeklarasikan diri sebagai Kaisar Meksiko, didukung penuh oleh militer, tapi kemudian dia berubah menjadi seorang diktator. Gaya kepemimpinan Iturbide inilah kemudian yang ditiru oleh para penerusnya pada abad ke-19. Selanjutnya, penulis mencoba menjelaskan tentang hubungan antara revolusi industri, kemudian hak paten, dan peluang untuk melakukan usaha.
pada saat revolusi industri terjadi, banyak sekali temuan teknologi saat itu. Ya. Ini yang kemudian menimbulkan hak paten. Prospek ekonomi ada di situ dengan dilihat siapa sebetulnya yang mendapatkan hak paten, siapa yang mempunyai temuan-temuan teknologi baru itu. Penulis menyampaikan bahwa jika orang miskin kemudian mempunyai hak paten, itu bisa digunakan untuk mencari kekayaan, baik itu dijual kepada orang lain atau dijadikan sebagai alat untuk melakukan usaha sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka memperoleh modal finansial, gitu ya. Menurut penulis, mereka kemudian mendapatkan modal melalui pinjaman dari bank. Penulis kemudian mencoba membandingkan apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan apa yang terjadi di Meksiko. Menurut penulis, hak paten di Amerika Serikat itu diberikan kepada seluruh kelompok masyarakat. Tidak ada pembedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Penulis juga menyampaikan bahwa ada perkembangan yang pesat dalam sektor keuangan di Amerika Serikat pada abad ke-19 gitu ya. Dan ini menyebabkan orang mudah untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang sangat murah. Tapi ini tidak terjadi dengan Meksiko. Pada tahun 1910 di Meksiko itu hanya ada 42 bank yang 2 diantaranya dia mengontrol 60% aset. Sehingga kemudian tidak ada persaingan antar bank. Mereka mematok suku bunga seenaknya sendiri. Mereka hanya memberikan pinjaman pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja. Kondisi ini menurut penulis merupakan dampak langsung dari dinamika politik pasca kemerdekaan yang terjadi di Meksiko. Selanjutnya penulis juga mencatat ada beberapa perubahan yang tidak searah antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Yang pertama adalah ketika globalisasi terjadi pada paruh kedua abad 19. Meksiko sebetulnya mengalami kebangkitan dengan melakukan ekspor ke Amerika Utara dan Eropa. Tetapi menurut penulis, Meksiko tidak melakukan perubahan kelembagaan, sehingga kemudian keuntungan dari ekspor tersebut hanya dinikmati oleh kaum elit saja. Kemudian yang kedua tentang pembagian tanah tak bertuan. Penulis mencatat bahwa di Amerika, rakyat itu mempunyai hak yang sama untuk mengakses tanah tersebut dan ini dilindungi oleh undang-undang. Tetapi ini tidak terjadi di Amerika Latin, termasuk di dalamnya di Meksiko. Tanah tak bertuan hanya bisa diakses oleh kelompok elit. Kemudian yang ketiga tentang stabilitas politik. Stabilitas politik di Amerika cukup baik, tetapi tidak demikian di Amerika Latin, termasuk di dalamnya di Meksiko. Penulis kemudian mencatat tentang apa yang terjadi pada era modern, yang menurut penulis sangat dipengaruhi tentang apa yang terjadi sejak masa kolonial. Yang ditampilkan di sini adalah Bill Gates dengan Microsoft-nya di Amerika Serikat, yang dia berkembang sangat pesat, tetapi ada pembatasan untuk tidak terjadi monopoli. Di Meksiko, yang diberikan contoh adalah Carlos Slim dengan Telmex-nya. Carlos Slim mengembangkan usaha dengan memanfaatkan koneksi politik yang dimilikinya. Setiap upaya untuk membatasi monopoli yang dilakukan oleh Carlos Slim selalu mengalami kegagalan karena Slim selalu memanfaatkan koneksi politik untuk mempertahankan bisnisnya. Teman-teman semuanya, pada bagian akhir bagian ini penulis menyampaikan beberapa catatan pokok. Yang pertama adalah apa yang terjadi di Nogales, Calca, dan Acomayo, Meksiko dan Amerika sebetulnya juga terjadi di tempat lain. Kondisi kesenjangan ini dirasakan oleh semua orang. Ini pula lah yang menurut penulis itu menyebabkan orang mau melakukan lintas batas meskipun secara ilegal dan membahayakan keselamatan mereka. Yang kedua, penulis menyampaikan bahwa kesenjangan yang terjadi itu dikarenakan di kedua wilayah mempunyai lembaga sosial yang berbeda, yang kemudian menghasilkan insentif yang berbeda pula kepada warganya. Yang ketiga, penulis menyampaikan bahwa meskipun kesadaran tentang kesenjangan itu ada, tetapi belum tentu sebuah negara mau melakukan reformasi lembaga politiknya. Selanjutnya penulis menyampaikan bahwa lembaga ekonomi memang sangat menentukan makmur tidaknya sebuah negara, tetapi menurut penulis lembaga dan percaturan politik lebih mewarnai lembaga ekonomi. Penulis juga mengingatkan bahwa kita harus mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi pembagian kekuasaan dalam kelompok masyarakat, yaitu kemampuan masyarakat untuk mengkoordinasikan dirinya bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan. Teman-teman semuanya, itu ringkasan dari bagian yang pertama. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi nanti di bagian kedua yang berjudul teori-teori yang tidak terbukti. Terima kasih.